kebencian seorang adik gitu kan. Jadi kalau misalnya aku berhenti ya gitu guys, tidak membahas tidak membahas soal Kak Fitri itu pasti nanti ada orang yang bilang kok kamu nggak ngebelain aku lagi sih beb gitu kan, kok kamu ninggalin aku sih gitu. Jadi kayak yang selalu diingetin gitu, harus harus nyerang orang, harus dapat informasi baru gitu kan, kayak yang kapan aku harus stop gitu loh. Terus aku flashback kayak yang ini seorang adik kok benci banget sama kakaknya gitu kan ya. Sekarang aku baru berpikir gitu kan ya. Dia aja bisa membuka aib kakaknya gitu. Aib kayak membuat cerita, aku nggak tahu ya, aib tuh kan kalau misalnya itu fakta. Jadi dia membuat cerita seolah-olah Kak Fitri ini begini, Kak Fitri itu begitu ya kan. Terus aku pikir gitu, kok bisa setega itu ya? Sekarang bermain logika gitu ya. Kalau misalnya adik tiriku atau ciciku membuka aibku, aku juga pasti sedih dong, ya kan? Karena gimana apapun itu keluarga aku. Tapi kan nggak keluar dari mulutnya dia kan, keluarnya dari mulut mulut aku gitu loh. Jadi aku mikir, selama 5 tahun ini aku sayang sama Kak Uzi, sayang sama anaknya, sayang sama almarhum Mami. Tapi fokusnya bukan ke positifnya, malah ke negatifnya gitu. Jadi seolah-olah aku membongkar aibnya Kak Fitri, membuat seorang cerita Kak Fitri begini-begini yang belum tentu benar, guys, ya. Belum tentu benar karena berdasarkan katanya, ya. Berdasarkan katanya dan aku menyampaikan itu karena em, terbiasa gitu kan dengan kehidupan huru-hara, kebarbaran itu dengan emosi yang berdrama gitu. Jadi kalian kayak tontonan tontonan apa ya? Tontonan seru gitu. Tapi kan ujung-ujungnya di dunia nyata, guys, ya kan? Berdampak dengan keluarganya, berdampak dengan temennya, berdampak dengan bisnis-bisnisnya gitu kan. Karena orang jadi kayak, ih, aku nggak mau berhubungan dengan Kak Fitri deh karena heboh ada berita ini, berita negatif gitu. Jadi kayak aku sekarang flashback selama 5 tahun ini kayak yang kok gue bego, ngerti gak sih, kok gue bodoh mau mau disetir sama orang. Orang ini juga secara finansial aku yang support ya kan, secara secara online aku membackup dia. Jadi kalau dia ada musuh sama misalnya nih dia musuhnya Kak Fitri, aku serang. Musuhnya bukan dia bertentangan sama Mami Dewi kan, pernah kan Kak Uzi ini sama keluarganya pernah dikasih tempat untuk tempat tinggal selama setahun lebih kan. Bermasalah sama Mami Dewi, aku yang maju. Jadi kayak yang mikir, kenapa aku sampai pasang badan gitu buat orang ini gitu kan. Dan orang ini kemana orang ini gitu waktu aku sekolah di Bareskrim ya guys. Coba kalian bayangin ya, ini aku kayak bingung gitu, kok orang ini kabur gitu, kok ini orang ini kemana gitu selama aku di sekolah. Aku sekolah itu setahun 5 bulan ya guys, masuk Bareskrim, masuk Jakarta Pusat gitu kan, rutan. Kemana orang ini, kemana gitu loh. Nggak ada satu perak pun dia. Ya, kalau kalau uang aku ngerti lah ya kan, karena dia punya kebutuhan dan dia juga pakai uang aku kan. Uang uang cici aku, uang si Tutuy yang pernah aku perlu untuk bayar biaya pengacara, biaya kehidupan di sana, biaya masalah hukum yang aku harus selesain. Itu semua benar-benar diambil sama dia dan menghilang, ya. Dan aku ikhlas itu. Tapi aku mikir gitu loh, kok dia nggak pernah nanyain aku udah makan belum, aku sehat atau gimana, ya kan? Aku di posisi sih yang kayak selama 5 tahun gue ada buat dia, aku support dia secara financial, aku selalu ada buat dia ya kan. Tapi waktu aku di dalam keadaan terpuruk, terjatuh, kok dia kabur gitu loh. Aku lagi bahas adiknya Kak Fitri, Uzi ya, Uzi Ibrahim gitu. Dan aku kayak kemarin tuh kesel banget karena apa?
di DM sama netizen ya. Ini thank you ya guys, buat kalian yang di TikTok udah support aku, udah lihat aku di sini. 700 orang di sini ya. Kemarin salah satunya kalian DM Instagramnya Kak Uzi. Aku boleh nggak minta tolong sama kalian untuk DM Kak Uzi, kembaliin paspor aku. Aku kasih barang siapapun yang bisa mengembalikan paspor aku kasih kalian 10 juta. Ya, mau netizennya, mau Kak Uzi, siapapun itu yang bisa mengembalikan paspor aku kasih 10 juta. Karena apa? Aku males guys bikin laporan surat kehilangan, foto 2x2 lagi, ya kan? Aku cuma perlu paspor aku nggak perlu barang apa-apa lagi. Jadi kalau bisa kalian DM dia ya, atau yang kenal dia, atau kalian yang pernah lihat dia, katanya dia lagi di Manado ke, atau di Sumatera ke, atau di Banten. Aku pernah cek pos dia, loncat-loncat gitu guys, ya kan? Jadi aku nggak tahu di mana, ya. Datangi rumah. Jadi aku nggak bisa pulang tuh karena paspor aku sama dia guys, gitu loh. Jadi aku minta tolong sama teman-teman yang ada di sini ya, kalau bisa kalian DM Kak Uzi, atau kalian ketemu dia di jalan ya kan, atau hubungi dia kalau yang tahu tahu di mana dia gitu kan. Tanya anaknya juga yang dua udah nggak sama dia guys. Jadi dia itu cuman ada, kalau nggak salah yang sama dia itu teman sama si Baim sama anak yang kecil si Arif. Kalau Ica sama Ade Ala kalau nggak salah yang aku dengar terakhir kali itu dia kabur karena ada permasalahan cekcokan lah sama Kak Uzi gitu loh. Aku udah minta tolong sama Kak Putri Jimbo, aku udah minta tolong sama Kak Medina Musa, ya kan? Untuk aku cuma perlu paspor aku, ya. Jadi buat siapapun yang bisa mengembalikan paspor aku kasih uang 10 juta, ya. Itu yang aku mampu guys ya, karena aku baru keluar sekolah, banyak aku hutang sama orang, tapi kalau misalnya uang 10 juta mungkin aku masih bisa bayar gitu. Kalau misalnya lebih dari itu ya bisalah pinjem-pinjem gitu kan. Ya. Jadi aku minta tolong sama kalian ya guys, tolong banget. Aku nggak minta apa-apa. Kalau bisa minta tolong cari Kak Uzi ya, DM dia, karena kan dia udah ngeblok aku, ya kan? Aku selama ini udah keluar dari sekolah itu hampir sebulan 2 minggu, ya kan? Nggak ada dia ngontak aku, ya. Aku berusaha sebelum aku ketemu sama Kak Fitri nih, aku masih menjaga perasaan dia, ya kan? Karena aku mikir gini, mungkin perselisihan adik kakak ini ada salah pahamnya, ada kesesalan di hati masing-masing ya kan, ada kecemburuan mungkin sosial, mungkin ada rasa hati yang tersakiti gitu kan. Thank you Gali. Mungkin di sini eh, aku tidak bisa membela Uzi, aku tidak bisa membela Kak Fitri dengan problem mereka masing-masing, tapi aku kenal sama Kak Uzi ini nggak waktu yang sebentar guys ya. Aku kenal Kak Uzi ini 5 tahun ya. Aku kenal anaknya, aku sayang sama almarhum Mami Rita ya kan. Jadi please jangan karena sampai sekarang aku minta maaf sama Kak Fitri, aku ketemu sama Kak Fitri terus notabene aku musuhan sama Kak Uzi, nggak gitu sayang. Ya, aku nggak gitu orangnya. Kalau aku sayang sama orang, aku sayang sama orang. Tapi aku perlu satu aja, paspor aku guys. Kembaliin paspor aku. Aku nggak minta apapun ya. Nominal yang yang aku sudah beri aku ikhlas. Ya, aku ikhlas. Aku bisa nyari rezeki, aku bisa kerja. Tapi paspor aku tolong kalau bisa kembaliin ya. Backlight. Jadi ganti gitu. Oh iya ya. Dari tadi kayak bilang backlight. Kan gini angle-nya lebih bagus. Jadi gitu ya guys. Jadi aku minta tolong sama kalian. Tapi backlight tapi ini jadi ini. Jadi silau guys.
Jadi aku minta tolong kalian, buat kalian yang pernah lihat Kak Uzi, yang masih bisa nge-DM Kak Uzi di Instagram, satu aja, aku minta pasport, pasportnya dia, pasportnya aku yang ada di dia. Kok suaranya laki, emang laki sayang. Data-datanya enggak, cuman pasportnya aja. Pas waktu aku ditahan di baris krim itu semua ya, tas aku, emas aku ya, terus apa, handphone handphone kan satu diminta sama penyidik, jadi yang dua aku kasih titip Kak Uzi kan. Pin ATM sampai ATM dan pin-pinnya aku sampai kasih Kak Uzi. Kak bilang, Kak Uzi aku kasih pinnya ya, aku tulis di kertas gitu. Aku bilang ini uang ada di dalamnya, kalau nggak salah ada 50 juta. Nanti Kak Uzi ambil aja uangnya, aku bilang, untuk bayar pengacara. Kan kalau nggak salah pengacara itu harus perlu biaya 50 juta ya kan. Jadi aku kasih dia ATM aku berserta pin-pinnya. Ternyata waktu di track guys, beli sendal, beli rokok di Indomaret, ke Bandung, gesek hotel, terus apa, beli, dia kalau nggak salah beli tiket kemana gitu ya. Jadi jalan-jalan guys pakai ATM aku selama aku di baris krim itu. Kan aku di baris krim itu 4 bulan ya guys, 120 hari masa pertahanan di baris krim ya kan. Terus dia dapat akses ke handphone aku. Jadi handphone aku yang 16 Pro Max itu dia buka. Katanya sih dia buka. Makanya ini dua orang yang aku perlu ketemu ini, Kak Uzi sama Kim. Aku nggak perlu uangnya guys. Ya buat kalian yang lihat di sini, aku nggak perlu, nggak bakal nagih juga uangnya. Aku udah ikhlas. Tapi aku pengen tahu ceritanya gimana gitu. Siapa yang berbohong, siapa yang bikin cerita. Karena aku harus mengklirkan apapun yang aku ceritakan ini berdasarkan katanya, ya kan. Kata Kak Uzi, handphone itu dibuka sama Kim Hout dan ditransfer uangnya dari Amerika. Jadi uang itu ada di Zelle aku ya guys. Zelle aku tuh ada $20.000 karena cici aku sama si Tutu itu mengirim 10.000 untuk bayar pengacara dan biaya aku gitu kan. Jadi $20.000 itu ada di rekening Zelle, terus ada 10.000 di rekening aku Chase. Jadi dia transfer dari Zelle ke banknya si Baim, ya. Banknya si Baim bertahap, ada yang 5.000, ada yang 2.500 karena kan ada daily limit kan. Jadi dia transfer ke anaknya Ibrahim Hakim bertahap sampai minus guys ya. Jadi itu awalnya itu ada 20.000 setiap hari dia transfer ke rekening si anaknya ini, ke Uzi ini yang aku lihat di bank statement aku ya. Tapi Kak Uzi alibinya si Kim. Si Kim ini bisa membongkar akses handphone aku karena aku kasih nomor pin ininya ya. Pin handphone aku. Jadi dia meretas handphone aku dan mentransfer Zizel itu ke rekening anaknya dan dibagi dua. Jadi kalian bayangin, 30.000 US dollar ya ditransfer ke rekening anaknya, dibagi dua ke Kim Hout. Ya. Jadi ini nggak tahu nih siapa yang benar ya. Jadi katanya mereka 30.000 itu dibagi dua. Jadi si Kim mengakses handphone aku. Jadi selama beberapa bulan ini kan mereka kan kabur katanya guys ya. Karena ada laporannya Kak Fitri, ada Kim Hot, ada laporannya dari penipuan segala macem gitu. Terus mereka kabur, jadi aku nggak tahu kemana dan mungkin mereka perlu biaya. Dan katanya Mami Rita juga sakit, jadi mereka perlu uang itu untuk membayar apalah. Aku nggak masalahin uangnya juga udah hilang dan aku pun tahu mereka nggak bakal ngembaliinnya ke aku guys. Jadi aku udah ikhlas tentang itu. Tapi yang aku nggak ngerti kenapa paspor aku masih ditahan. Kenapa paspor aku gitu kan? Netizen ya teman-teman, ini 1.600 yang nonton, tolong nanti DM Kak Uzi Ibrahim ya sama Kim Hout. Kim Hout katanya lagi di Bali ya, kemarin berantem sama anaknya Ko Chen Chen, namanya salah satu anaknya Ko Chen Chen di Bali. Aku nggak mau sebutin karena ini sebenarnya hal privacy, tapi
Aku bilang, kok lu bisa berantem sama anaknya Kochen gitu loh di Bali, di Savaya. Jadi aku minta tolong kalian ya, kalau kalian bisa punya akses ke Kim Haut atau ke Uzi, hubungi mereka. Karena apa? Aku siap bertemu sama mereka. Aku nggak ada satupun yang aku tutup-tutupi atau aku bikin cerita gitu loh. Dan aku tenang, aku ketemu sama mereka, aku yang bayar, ya. Kalian di mana? Aku bayarin tiket kalian ketemu aku atau aku yang apa? Aku yang ketemu sama mereka gitu. Kalian di mana? Mau di Manado kek, mau di Sumatera kek, mau di Banten kek, mau di Bali kek, mau di Australia kek, mau di mana? Aku yang ketemuin sama kalian, aku yang nyamperin kalian dan sendiri, ya. Ini bukan masalah perang, aku mau berantem sama kalian, nggak. Tapi aku memang klarifikasi, karena apa yang selama 5 tahun ini aku telah ucap, itu harus aku pertanggungjawabkan. Ya, dan itu berasal dari kalian. Aku sampai dilaporin sama Kak Marisa Ica, karena Kim Hwat. Ya, jadi kalian harus tahu, kenapa aku bisa dilaporin sama Kak Marisa Ica, pernah aku meng-spill bahwa almarhum ini pernah menikah sama Kamarisa Ica. Itu semua berasal dari Kim Hwat, guys. Aku semua info-info ini dari Kim Hwat dan Kak Uzi Ibrahim, ya. Jadi kalau misalnya aku harus mengkelirkan untuk menyelesaikan dan untuk memperbaiki nama-nama mereka, aku mau melakukan itu gitu loh. Jadi aku minta tolong sama kalian, kalau kalian tahu Kim Hwat, kalian tahu Kak Uzi Ibrahim, atau kalian tahu anaknya, mungkin dari anaknya, kalau kalian tahu di sini, mungkin ada ada Ica, ada Ade Ala, ada Baim di sini, mungkin ada Arif, ada adiknya Kim Hwat di sini. Aku pernah ketemu adiknya Kim Hwat sama pernah ketemu sama ibunya, ya. Ke polisi aja, aduh, urusan polisi banyak, sayang. Minta tolong sama Kak Putri Jimbo, aku udah pernah minta tolong sama Kak Putri Jimbo, Kak Medina Musa, ke siapapun itu yang pernah mereka berhubungan. Gak bisa juga mereka menghilang, guys. Lebih simpel buat paspor baru, yaitu mungkin last step. Tapi aku pengen lihat mereka ada itikat baik nggak untuk aku cuma perlu paspor, guys. Dan paspor itu kan bisa digojekin kek, di JNE-in kan. Nggak, kalau misalnya emang nggak perlu ketemu sama aku, nggak mau ketemu sama aku, case close, kirim aja gitu loh. Jangan ketemu sama Kim. Ya kalau misalnya nggak mau ketemu sama aku, video call kek. Nomor aku masih sama, nggak pernah aku berubah. Akun Instagram aku, akun TikTok aku masih sama, nggak pernah berubah gitu loh, ya. Jadi aku cuma minta tolong kalian yang punya akses ke Kim Haut, punya akses ke Kak Uzi, itu, ya. Karena selama 5 tahun ini mungkin aku perlu memperbaiki apa yang telah aku ucap. Karena apa yang aku ucap itu aku harus pertanggungjawabkan, ya. Walaupun aku udah masuk sekolah ya selama setahun 4 bulan, aku ikhlas, guys, karena aku merasa gini loh. Aku salah, aku pernah memfitnah orang, ya, aku kelewatan. Jadi ya udah, aku jalanin semua proses itu dengan ikhlas gitu loh. Jadi nggak pernah aku kayak aduh aku dendam, aku kecewa, aku marah. Nggak, cuma aku lebih sedih kayak yang kalian di mana gitu loh. Teman-teman aku yang supposedly support aku, ya, yang pernah aku bawa ke Amerika, yang pernah aku bikinin visa ke Amerika. Kim Hot itu pernah ke Amerika karena aku loh, ya. Kemana kalian gitu loh. Malah aku di Barreskrim, aku diancam mau dibunuh sama si Kim Hin nih, ya kan? Mungkin kita jodohnya tidak berteman lagi, mungkin kita jodohnya tidak ketemu lagi. Cuman aku minta tolong, kalian tahu gimana aku care-nya sama kalian, ya. Kembaliin paspor aku.
Dan aku berjanji, ini di depan 1.700 orang, kalau kalian sudah kembalikan paspor aku tidak akan mengucapkan nama kalian di dalam mulutku sekali lagi gitu loh. Jadi aku cuma perlu satu, paspor aku aja udah. Ya, kalian mau hidup tenang, kalian mau apa, lanjutkan itu. Tapi aku cuma perlu paspor tuh guys. Kalau belum kayak yang kenapa sih paspor aku kalian masih keep, ngerti nggak? Dengan alibi aku masih punya 3 laporan dari Kak Fitri. Kalau itu logiknya Kak Uzi, ya kan Kak Uzi kemarin balas DM-nya netizen kan. Oh tenang, barang-barangnya Yoko masih sama aku. Jadi itu ada satu bukti bahwa dia ada apa? Masih ada barang aku di sana gitu. Dengan alibi dia nggak mau ngasih barang-barang itu karena Kak Fitri. Kak Fitri masih punya 3 laporan. Guys, aku itu di sekolah 2 tahun ya, apa vonisnya. Kalau misalnya ada laporan Kak Marisa Ica atau laporan Kak Fitri yang masih ada, itu aku nggak bakal keluar.